akan menjelaskan proses Islamisasi di Indonesia. Jadi sebelumnya ada beberapa teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam berasal dari Gujarat, India. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi, bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan pedagang Gujarat yang datang. Terus yang kedua, ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah, yaitu Persia. Lalu yang ketiga ada teori Arab atau Mekah. Menurut mereka munculnya sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Islam dibawa dan disebarkan oleh bangsa Arab. Teori ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7, karena pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu terjadi jauh sebelumnya. Nah, yang keempat ada teori Cina yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh kaum musafir Cina. Nah, dari beberapa teori tersebut itu masing-masing memiliki bukti yang menjelaskan untuk menguatkan dari teori masing-masing. Nah, terus ada jalur penyebaran yang dilakukan di Indonesia. Jalur-jalur yang dilakukan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada melalui jalur perdagangan. Nah, pada tahap permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam perdagangan. Mereka melakukan dakwah Islam sekaligus menjadi pedagang. Kedua, melalui jalur perkawinan. Dari sudut ekonomi, pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Terutama putri bangsawan itu tertarik untuk menjadi saudagar-saudagar itu, sehingga sebelum menikah mereka diislamkan, dan ketika mereka menikah mereka mempunyai keturunan sehingga penyebaran agama Islam itu luas. Nah, yang ketiga melalui jalur tasawuf. Para penyebar Islam juga dikenal sebagai pengajar tasawuf. Melalui jalur ini penyebaran Islam mudah diterima karena sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Dalam Islamisasi di Indonesia dilakukan melalui jalur pendidikan seperti pesantren, surau, masjid, dan lain-lain yang dilakukan oleh guru-guru agama. Yang kelima, ada jalur kesenian. Islam juga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, seperti wayang, sastra, dan sebagainya. Pendekatan melalui jalur ini untuk menarik perhatian di kalangan masyarakat. Lalu yang keenam ada melalui jalur politik. Nah, melalui jalur politik ini, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia, seperti Wali Songo, dakwah di kalangan kerajaan seperti Majapahit, Pajajaran, dan bahkan mendirikan kerajaan Demak, kerajaan Banten, dan kerajaan Cirebon. Semuanya dilakukan untuk melakukan pendekatan dalam rangka penyebaran Islam di Indonesia. Nah, kemudian kondisi kerajaan Indonesia sebelum atau pra-Islam. Cikal bakal kekuasaan Islam telah dirintis sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Pada periode ini, para pedagang dan mubalik muslim membentuk komunitas Islam. Mereka memperkenalkan ajaran Islam yang mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama. Sementara antara Hindu hingga Jawa ini menekankan perbedaan derajat manusia, sehingga ajaran Islam sangat menarik perhatian penduduk setempat. Oleh karena itu, Islam tersebar cepat dan dengan jalan yang damai. Ketika kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran dalam bidang politik dan ekonomi, kelemahan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim untuk mendapatkan keuntungan, yaitu mereka mendukung daerah yang menyatakan dirinya kerajaan Islam bercorak Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh. Nah, daerah ini disinggahi
pedagang muslim sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Sehingga proses islamisasi di Indonesia berjalan sejak abad tersebut, baik dalam bidang politik maupun perdagangan. Demikian pula kerajaan Majapahit. Ketika Hayam Wuruk dan Pati Gajah meninggal, Majapahit mengalami keguncangan sehingga membuat kerajaan Majapahit melemah. Akhirnya, kerajaan Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit melemah dan tidak memiliki kekuatan. Dan ketika itu muncul beberapa kerajaan Islam bersama pengembangan agama Islam di Indonesia, yaitu kerajaan Samudra Pasai abad ke-13 Masehi di Aceh. Kemudian diteruskan kerajaan Aceh Darussalam abad ke-15 Masehi. Nah, demikian penjelasan saya tentang islamisasi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.